Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di Filipina pada akhir bulan November kemarin, yang mana ada sebuah pasangan suami istri yang dinikahkan sejak dini oleh orang tua mereka dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan juga perzinaan. Tetapi akhirnya malah berujung pada sebuah aksi pengeksekusian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Pemicu awal konflik sangatlah sepele. Sang istri hanya melontarkan candaan jika anak yang sedang dikandungnya tidak akan mirip dengan suaminya. Namun mirisnya, usia yang masih labil membuat sang suami gelap mata dan dengan tega mengeksekusi istrinya tersebut dengan cara yang sangat mengerikan. Nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at kanyang asawang si Ahmad Abag. Nagkaselosan daw. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Filipina, tepatnya di wilayah Barangay Pinaring, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, hiduplah seorang perempuan kelahiran 2008 yang bernama Hana. Tak banyak media yang menjelaskan keluarga Hana, tetapi yang jelas dia tumbuh di sebuah keluarga yang mengedepankan nilai agama yang kuat dan juga cenderung protektif terhadap perempuan muda. Bahkan ayah Hana juga memiliki beberapa peraturan untuk Hana agar dia selalu menjaga kehormatannya. Hubungan Hana dengan kedua orang tuanya cukup dekat, terlebih dengan sang ayah yang mengenal putrinya sebagai gadis yang sangat patuh. Ayahnya bekerja sebagai petani, melalui penghasilan tersebut dia menghidupi keluarganya dengan hidup sederhana. Memasuki masa pendidikan, Hana sebenarnya termasuk siswi yang cerdas, tetapi karena sifatnya yang pendiam membuat dia cukup kesulitan bergaul dengan teman-temannya. Dia lebih terbiasa menghabiskan waktu di rumah dibandingkan bersosialisasi. Lalu setelah lulus SMA, Hana tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena para orang tua yang tinggal di daerah tersebut masih menganggap kalau perempuan tidak membutuhkan gelar dan cukup menghabiskan waktu di rumah saja. Sehingga Hana pun menjalani hari-harinya dengan cukup membantu pekerjaan rumah. Dengan kondisi tersebut, Hana sebenarnya merasa sedih karena dia tak dapat melanjutkan mimpinya. Akhirnya di waktu luang, Hana pun berkenalan dengan seorang pria melalui aplikasi Facebook. Semula Hana hanya merasa bosan dan sekedar membalas pesan pria itu. Dia tak sedikit pun berpikir untuk menjalin hubungan atau mengenalnya lebih jauh. Pria itu bernama Ahmad Abag. Dia kelahiran 2004 yang telah berusia 21 tahun. Ahmad tinggal di Sultan Kudarat, Filipina bersama keenam kakaknya dan juga seorang nenek yang telah mengurus mereka sejak kecil hingga mereka beranjak dewasa. Sementara itu, keberadaan kedua orang tuanya tidak ada media yang menjelaskannya. Nenek dari Ahmad membesarkan cucu-cucunya dengan bekerja apapun demi memenuhi kebutuhan hidup mereka yang pas-pasan. Tak hanya itu, nenek Ahmad juga berjuang keras untuk memberikan pendidikan yang layak demi mengusahakan Ahmad bersekolah di sekolah menengah pertama yang cukup bagus. Lalu setelah lulus dari SMP, Ahmad pun menuntaskan pendidikannya di wilayah kota Batu City. Selama bersekolah, Ahmad menjadi siswa aktif dalam kegiatan sekolah. Dia disukai oleh teman-temannya karena ramah dan mudah bergaul. Beberapa tahun kemudian setelah lulus SMA, dia bekerja sebagai petani untuk membantu ekonomi neneknya. Dan dia ingin juga membalas segala jerih payah neneknya yang telah membesarkannya sejak kecil. Berlanjut pada suatu waktu, Ahmad mengunjungi profil Facebook Hana karena foto Hana menarik perhatiannya. Dia pun juga mengirimkan pesan kepada Hana dan ternyata Hana pun menanggapinya dengan baik. Hingga dalam beberapa minggu mereka rutin berbalas pesan dan akhirnya memutuskan untuk segera bertemu. Sejak saat itu Ahmad mulai menyadari perasaannya kepada Hana dan Hana juga mulai merasa nyaman dengan perhatian-perhatian kecil yang diberikan Ahmad. Namun sejak awal Hana sudah menegaskan kalau orang tuanya sangat ketat soal hubungan pacaran, sehingga dia pun merasa kecil kemungkinan hubungannya dengan Ahmad akan direstui oleh orang tuanya. Setelah berbincang cukup panjang, Ahmad memutuskan untuk bertemu dengan kedua orang tua Hana. Dan dengan usianya yang masih sangat muda, dia meminta izin kepada ayah Hana untuk menikahi putrinya.
Mendengar itu, ayah Hana sedikit ragu, tetapi dia langsung menyetujuinya karena dia berpikir pernikahan tersebut akan membawa putrinya menjadi seorang istri yang patuh dan mencegah timbulnya fitnah dari para tetangga. Kemudian singkat cerita, acara pernikahan mereka pun berlangsung sederhana pada bulan Agustus tahun 2025. Mereka mengadakan akad di rumah, hanya dengan keluarga inti dan sedikit dekorasi yang mengisi ruangan. Lalu pada tanggal 13 September 2025, mereka mengadakan acara walima yang merupakan pesta lanjutan setelah akad nikah. Acara itu berlangsung lebih meriah, tampak seperti resepsi dengan tamu undangan yang cukup banyak. Di sana terlihat suasana yang penuh kehangatan dengan keluarga dan kerabat dekat yang hadir menyaksikan kedua mempelai. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang masih satu wilayah dengan rumah asal mereka. Saat itu, kehidupan mereka tampak semakin harmonis. Ahmad bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara Hana mengurus pekerjaan rumah. Para tetangga pun melihat hubungan keduanya sangatlah rukun, dan Ahmad terlihat sangat bahagia menyayangi istrinya. Sampailah di akhir bulan Agustus, mereka menempuh suatu babak yang baru. Di saat itu Hana mengatakan kepada suaminya kalau dirinya telah hamil. Keduanya sangat menunggu janin tersebut lahir. Mereka mulai mempelajari makanan-makanan yang baik dikonsumsi saat hamil. Ahmad sangat menunggu momen ketika dia nanti akan menjadi seorang ayah. Bahkan dia sering bercerita dengan bangganya tentang kehamilan istrinya tersebut kepada teman-temannya. Kebahagiaan itu tidak hanya dirasakan oleh kedua pasangan tersebut saja, namun juga membawa kebahagiaan besar bagi kedua belah pihak keluarga mereka. Tetapi memasuki bulan ketiga pernikahan, tepatnya pada bulan November 2025, perilaku Ahmad secara tiba-tiba mulai berubah. Dia menjadi mudah tersinggung dan cemburuan, bahkan berani melontarkan kata-kata kasar kepada Hana saat dia mengeluhkan kehamilannya. Sejak saat itu, Hana juga menyadari Ahmad sering pulang larut malam dan juga menunjukkan banyak perubahan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tak hanya Hana, anggota keluarga lainnya juga mengungkapkan hal yang sama, yang mana beberapa hari belakangan perilaku Ahmad mulai terlihat berubah dan tidak stabil. Melihat itu, kakak dari Ahmad merasa prihatin dengan kondisi Hana. Dia berencana mengajak Ahmad melakukan pengobatan ke psikiater karena dia menyadari adanya hal yang mencurigakan dari perubahan sikap itu. Namun, belum sempat rencana itu dijalankan. Semua itu sudah memuncak pada tanggal 30 November 2025, tepatnya di sore hari sekitar pukul 15:50. Ketika itu, Hana dan Ahmad tengah duduk bersama di ruang tamu. Hana yang sedang asik menggulir media sosial, tiba-tiba melemparkan candaan tentang kemungkinan anak mereka nanti tidak mirip dengan Ahmad. Dia melontarkan pernyataan itu diiringi dengan gelak tawanya. Sementara itu, gurauan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Ahmad. Dalam kondisi emosi yang masih tidak stabil, Ahmad justru membalasnya dengan sebuah makian. Ahmad juga menuduh candaan itu sebagai tanda bahwa Hana telah berselingkuh darinya, dan janin yang dikandungnya bukanlah anak kandungnya. Hana yang mendengar respon itu merasa terkejut dan berusaha menenangkan Ahmad. Dia menjelaskan kalau dia hanya bercanda, tetapi Ahmad tetap tidak menggubris. Dengan berbagai tuduhan, dia terus melontarkannya kepada Hana hingga membuat suasana yang awalnya ringan berubah menjadi suatu pertengkaran. Saat bertengkar, Ahmad sempat melihat ke arah pintu rumah yang terbuka. Tampak para tetangga mulai memperhatikan pertengkaran mereka. Dia pun segera bangun dari duduknya dan menutup pintu, lalu menguncinya. Hana seketika mulai panik dan memohon agar Ahmad duduk untuk menenangkan diri. Namun Ahmad menolak dan secara tiba-tiba dia menarik baju Hana. Hana terkaget, dia langsung menangis dengan suara lirih. Dia meminta maaf. Tak merasa iba, Ahmad mendorong Hana hingga dia tersungkur ke lantai. Seketika Hana merasakan perih yang hebat dari perutnya. Tidak peduli dengan hal itu, Ahmad bahkan menduduki perut Hana dan menjerat leher Hana. Hana berusaha mencoba menepis, tetapi kondisinya yang sedang hamil membuat dia kesulitan melawan. Dia bahkan mulai merasakan cairan merah keluar dari bagian sensitifnya. Keadaan semakin tegang. Di tengah aksinya tersebut, Ahmad masih mengungkit candaan yang dilontarkan Hana sebelumnya. Hana tak bisa berkutik sedikit pun. Dia hanya bisa menangis memikirkan janinnya sambil berusaha mencari celah untuk bernafas dari mulutnya.
Kemudian Ahmad sempat melepaskan jeratan itu, namun tak lama dia menghantamkan kepalan tangannya ke arah pipi Hana. Kemudian di sisi lain, Ahmad semakin menggebu untuk melanjutkan aksinya. Dengan cepat dia mencari suatu benda tajam di ruangan itu. Matanya tetap sambil memantau Hana untuk memastikan dia tak mencoba melarikan diri. Kemudian pandangannya tertuju pada sebuah obeng yang terletak di atas lemari. Dia meraih obeng tersebut dan mendekat ke arah Hana. Sambil merasa geram, dia kembali menduduki perut Hana. Perasaan benci dan dendam mengikis hatinya setiap kali melihat wajah Hana. Hingga dengan tega, dia pun menancapkan obeng tersebut pada bagian pipi Hana secara berulang kali. Mendapatkan serangan itu, Hana menjerit menangis. Dengan sekuat tenaga dia berteriak meminta pertolongan. Namun tak berhenti, Ahmad mengarahkan obeng tersebut ke arah perut Hana. Hana tersentak dan tak lagi mampu berteriak. Busana yang dia kenakan mulai dibasahi oleh cairan merah, dan rasa sakit yang dia rasakan semakin membuat tubuhnya lemah tak berdaya. Ahmad terus melakukan tindakan keji itu berulang kali sambil berteriak. Di saat itu Hana berusaha mengumpulkan sisa tenaganya karena hanya memikirkan keselamatan janinnya. Dengan teriakan yang pecah, dia kemudian menjerat leher Ahmad dan mendorong tubuhnya menjauh. Usahanya pun berhasil. Dia langsung melemparkan kepalan tangannya ke pipi Ahmad. Hana lalu bangkit dan mencoba melarikan diri, tetapi semuanya sia-sia. Ketika dia hendak membuka pintu yang terkunci, Ahmad lebih dulu melemparkan sebuah kursi besar ke arahnya. Kursi tersebut tak hanya mengenai tubuh Hana, tetapi juga memecahkan kaca jendela hingga serpian kaca itu menancap bebas di punggung Hana. Hana pun terjatuh di depan pintu. Kepalanya terbentur keras dari kursi itu dan mendarat tepat di bagian yang berpaku. Dalam sekejap seluruh lantai licin karena cairan merah yang keluar dari Hana. Dia merasa pandangannya semakin kabur dan kesulitan membuka kedua matanya dengan tubuh yang sudah lemas. Melihat Hana yang sudah tergeletak, Ahmad berjalan mendekat dengan langkah pelan sambil menggenggam sebuah obeng. Dengan perasaan hampa, dia dengan teganya kembali melukai Hana dan menusuk obeng itu tepat pada bagian sensitif Hana hingga menyebabkan pendarahan yang hebat. Lalu setelahnya dia menarik tubuh Hana keluar rumah dan tanpa merasa panik, Ahmad meninggalkan Hana untuk pulang ke rumah neneknya. Tak lama setelah Ahmad pergi, para tetangga melihat Hana tergeletak di depan rumahnya dalam kondisi bersimbah cairan merah, membuat mereka terkejut dan langsung berkumpul. Tetapi di antara mereka tak ada yang berani mendekat ke arah Hana. Ketika itu mereka bergegas menghubungi pihak kepolisian dan juga keluarga Hana. Tak lama dari itu polisi pun sampai di lokasi. Mereka membuka garis kuning di daerah sekitar. Dan setelah melihat Hana yang masih bernafas, mereka bergegas memanggil ambulans untuk membawa Hana ke Rumah Sakit Kota Batu Sanitarium and General Hospital. Namun rumah sakit itu malah menyarankan untuk dipindahkan ke Kota Batu Regional Medical Center. Sesampainya di sana, para medis menangani Hana. Tim forensik juga ikut memeriksa yang terjadi pada luka-luka Hana. Namun sayangnya, setelah berusaha menyelamatkan nyawa Hana, para medis menyatakan mereka gagal menolong Hana akibat banyaknya luka fatal di bagian tubuhnya. Tim forensik juga menjelaskan kalau Hana mendapatkan tusukan dan juga luka memar di bagian lainnya. Lalu di sisi lain, polisi juga mengamankan barang-barang bukti di TKP seperti obeng, bangku, serta pecahan kaca. Setelah mendapatkan laporan dari tim forensik, mereka langsung menduga kalau pelaku menggunakan alat-alat tersebut untuk melukai korban. Selanjutnya, polisi langsung mewawancarai warga setempat. Dalam wawancara itu, para tetangga yang sempat mendengar teriakan mengaku merasa takut mendekat ke rumah korban. Di waktu tersebut mereka mengira suara itu hanya pertengkaran rumah tangga biasa. Tak terlintas sedikit pun di benak mereka kalau Ahmad bisa melakukan hal sekejam itu. Apalagi selama ini Ahmad dikenal sebagai suami yang penyayang. Beberapa menit kemudian, polisi mendapatkan kabar dari nenek Ahmad yang mengatakan kalau Ahmad datang ke rumahnya dan mengaku telah melukai istrinya. Laporan itu memudahkan polisi untuk menyelidiki kasus. Sesampainya di sana, sang nenek menjelaskan kalau Ahmad datang dengan tangan yang masih berlumuran cairan merah. Dalam waktu yang bersamaan, polisi mengamankan Ahmad dan segera membawanya untuk diperiksa.
Pada proses interogasinya, Ahmad mengaku kalau dia sangat mencintai istrinya. Namun saat kejadian, dia merasa tersinggung oleh candaan Hana. Dia mengatakan penglihatannya tiba-tiba gelap, seolah dia dirasuki oleh roh jahat. Dan dia juga berpikir kalau dirinya telah terkena guna-guna. Oleh karena itulah, dia mengaku dia tidak sadar ketika dia melakukan penyerangan terhadap Hana. Sementara itu, keluarga Ahmad mengatakan kepada pihak kepolisian kalau belakangan ini Ahmad memang tampak berubah. Dia lebih mudah marah dan sering terlibat pertengkaran dengan Hana. Hingga akhirnya polisi terus memeriksa penyebab pasti konflik rumah tangga tersebut. Singkat cerita, setelah ditelusuri lebih dalam, Ahmad mengaku kalau dirinya pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Melalui rekan kerjanya, dia menggunakan obat tersebut selama beberapa waktu. Dan perubahan sikapnya terjadi karena dia tengah berusaha menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Hingga efek obat terlarang itu membuat emosi dalam dirinya menjadi tidak stabil. Bahkan dia sempat kehilangan akal sehatnya. Polisi menduga hari kejadian merupakan hari puncak di mana dia menahan efek dari obat terlarang tersebut. Sampai saat konten ini dibuat, Ahmad telah ditahan di Sultan Kudarat Municipal Police Station dan dia dipastikan akan dikenakan 2 jenis dakwaan yang cukup berat, yaitu parricide atau pengeksekusian terhadap pasangan sah, serta pelanggaran terhadap undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Di dalam hukum Filipina, parricide ini termasuk tindakan pidana paling serius dan dapat dijatuhi hukuman yang cukup berat, yaitu penjara selama 20 hingga 40 tahunan. Kepergian Hana meninggalkan luka yang tidak mudah disembuhkan bagi keluarganya. Orang tua yang selama ini merawat putri mereka dengan penuh kehati-hatian, kini harus menghadapi kenyataan pahit kalau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi lokasi akhir dari hidup Hana. Mereka tak hanya kehilangan Hana, tetapi juga cucu yang sedari lama sudah mereka tunggu. Kasus ini menjadi pengingat bahwa memegang nilai agama adalah sebuah kebaikan. Tetapi menormalisasi pernikahan usia dini, terutama ketika kedua pihak belum matang secara emosional, dapat menimbulkan suatu risiko besar. Banyak keluarga meyakinkan bahwa menikahkan anak remaja dapat menjaga kehormatan mereka. Padahal di balik itu juga dapat membuat mereka rentan terhadap kekerasan, ketergantungan, dan juga konflik rumah tangga yang tidak mampu mereka hadapi secara dewasa. Kasus ini juga menyoroti bahaya lainnya yang kerap diabaikan, yaitu penyalahgunaan narkotika. Ketika seseorang berada dalam kondisi psikologis yang rapuh, keluarga dan lingkungan sekitar pun ikut terdampak oleh perilakunya. Kebiasaan pelaku dalam menggunakan obat-obatan terlarang tersebut perlahan merusak kestabilan emosinya. Efek samping yang dia rasakan berupa emosi yang meledak-ledak, pikiran yang tidak jernih, kecurigaan berlebihan, hingga akhirnya meledak menjadi tindakan kekerasan yang menghancurkan 2 nyawa sekaligus. Untuk itu, mari kita doakan agar Hana dan juga anak yang dikandungnya mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan perlindungan. Dan juga semoga tidak ada lagi perempuan muda yang harus menjadi korban KDRT. Dan yang paling penting, masyarakat juga semakin peka terhadap rentannya pernikahan dini.